Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Yusuf, semester 2 dari C1, ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama itu ada praklasik. Dalam hal ini adanya perbedaan kasta pada manusia, yaitu penguasa, tentara, dan buruh. Pada masa ini, orang yang memiliki harta akan hidup dalam kemewahan, dan yang tidak memiliki harta akan semakin sengsara. Kemudian ada kaum klasik. Dalam hal ini adanya kebebasan para pelaku usaha, di mana pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, maka peluang praktek monopoli begitu besar. Dan kemudian kaum klasik lainnya, dalam hal ini apabila penduduk tidak ada batasan, maka manusia akan terus berkembang biak dengan cepat dan akan memenuhi bagian dari permukaan bumi. Akibatnya terbatasnya kapasitas tanah untuk memproduksi pangan. Selanjutnya ada sosialisme sebelum Marx. Dalam hal ini sistem ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah, jadi tidak terdapat sistem monopoli. Untuk selanjutnya ada sosialisme Marxisme. Dalam hal ini menganggap kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum buruh. Kaum buruh dipaksa untuk bekerja berjam-jam dan hasilnya dinikmati oleh pemilik modal besar atau kaum kapital. Selanjutnya ada pembaharuan Marxisme. Dalam hal ini merupakan bentuk protes Lenin terhadap sistem kapital, monopoli, dan imperialis, dan bentuk keprihatinan terhadap penindasan kaum buruh. Selanjutnya ada mazhab neoklasik. Dalam hal ini adanya pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu yang selalu menuju keseimbangan dengan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Selanjutnya ada aliran historis. Dalam hal ini menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari prasejarah hingga industri, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Untuk selanjutnya ada aliran institusional. Dalam aliran ini merupakan sebuah sanggahan terhadap mazhab neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku seseorang semata-mata didasarkan keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada teori Keynes. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Artinya, jika seseorang membelanjakan uangnya, maka ia membantu pendapatan orang lain. Selanjutnya ada Neo-Keynes atau pasca Keynes. Dalam hal ini berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional sebuah negara dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Selanjutnya ada aliran monetaris. Aliran ini mengacu pada perekonomian yang memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan jumlah uang yang beredar merupakan penentu utama kinerja ekonomi dan perilaku siklus ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik itu sendiri bertujuan untuk mencapai kemakmuran, sedangkan ekonomi modern bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.